Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Gimana kabar semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya. Baiklah, untuk video kali ini kita masih mereact sebuah video. Video ini saya ambil dari sebuah channel yang berjudul seperti ini ya. Nah, ini dia channelnya dan judulnya ini. Nah, seperti apa videonya, kita simak sama-sama ya. Jangan di skip, tonton sampai habis biar kita paham apa isi dalam video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung video dari saya dengan cara like, share, serta komen-komennya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel dari saya, jangan lupa untuk di subscribe. Baiklah, kita lanjut ke videonya mulai dari sekarang ya. Perseteruan yang semakin memanas antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau yang biasa dikenal dengan julukan pesulap merah kini nampaknya turut mengutas babak baru. Dengan hadirnya Gus Samsudin yang diketahui sedang berada di Jakarta, kini hal itu ternyata memiliki alasan tersendiri bagi sang paranormal yang kini tengah menginjakan kaki di ibu kota. Dan dalam tujuannya, Gus Samsudin nampaknya tengah mencari sang pesulap merah guna mengusut perlakuan dari beberapa pihak yang membuat padepokan yang didirikannya hingga didemo dan terpaksa harus ditutup oleh pemerintah setempat. Lantas, mengungsinya Gus Samsudin ke Jakarta guna menuntut keadilan. Hal apa yang akan dituntut oleh Gus Samsudin terhadap pesulap merah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian manfaat desa kita, dan berdasarkan semua yang mempertimbangkan video padepokan Suci Padepokan Pakura Suci Warga Prisani untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Rame. Saya izin untuk berada di tempat ini karena di luar ada yang menantang kita. Kita tantang kan cuma yang punya ilmu sandat. Kalau punya ilmu sandat mau menyandat kita ya silahkan kan begitu. Karena kita ini memberantas dan juga melawan dukun-dukun sandat. Dan juga dukun-dukun pengganda uang maupun dukun-dukun yang melakukan penipuan yang merugikan masyarakat. Itulah yang kita berantas. Gak ada, karena sebelum dia ke Jakarta pernah sempat teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu, pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih, dari pagi saya teleponin orangnya, nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang nih. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana begitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair.
Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya makanya ya saya pribadi kan kembali lagi udah ngingetin untuk dari awal. Jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lainnya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, hiburan, settingan gitu dong. Nah maka dari itu, kalaupun pengobatan kayak tadi diancam-ancam, ya satu-satunya ya tobat lah, biar masyarakat Indonesia juga bisa memahami atau klarifikasi kenapa pengobatannya pakai trik. Kan gitu loh, sesimpel itu sebenarnya. Loh iyalah, dari awal. Nah makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah, udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Karena yang udah-udah dari hasil teleponan, ya nggak ada niatan dia ke Jakarta pas nelfon saya pada saat itu ya sebelum ke Jakarta. Saya tahu dia mau ke Jakarta dari netizen malah. Bang itu si ini mau ke Jakarta, loh saya cari tahu mau ngapain? Ternyata diundang TV doang. Bukan untuk pembuktian tujuannya. Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya sekedar YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujak Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Terkait ancaman teror hingga laporan polisi yang ditujukan sejumlah pihak terhadapnya, ternyata sebelum viralnya sang pesulap merah membuka kedok trik praktek perdukunan, hingga dilaporkan oleh perkumpulan yang menyebut dirinya Persatuan Dukun se-Indonesia, nyatanya ada fakta menarik yang terungkap bahwa dirinya nyatanya pernah dilaporkan oleh sejumlah pihak atas tuduhan yang sama. Namun semuanya kandas. Lantas, akankah kali ini Marcel akan terjerat pasal pencemaran nama baik karena menyebut nama dalam aksi pembongkaran trik perdukunan yang ia pertontonkan di media sosial? Nah ini dia videonya tadi. Semoga kita paham apa isi dalam videonya ya, semoga semuanya bisa kembali seperti awal, tidak ada masalah dan semuanya menjadi aman-aman saja ya. Kita doakan bersama. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Mungkin videonya cukup sekian dulu. Nantikan video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, share, serta komen-komennya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya buat di subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.